semakin orang bertualang jauh, preferensi rasanya terkoreksi, semakin Kalibrasinya kalibrasinya akan berbeda. Kenapa durian mahal gitu ya? Ya, let's say gini, dari satu pohon durian untuk menghasilkan sekian puluh butir, itu biaya pemeliharaan setiap bulannya petani itu gak murah. Di tempat yang lain, OC-nya mantap. Iya, betul. Terjadi. MK-nya nggak enak. Ji. Iya, sering terjadi. Artinya Ji, durian itu segitu kompleks. Raja Ki. Tadi udah nanya kita nih. Sekarang gua mau tahu lu cobain durian ini, lu mau ceritain. Gua tanya dulu, lu pernah makan cumasi belum? Gua belum. Belum kan? Ini tuh bisa dibilang biangnya Super Tembaga. Tapi kan lidah gua udah ngerasain Aceh. Nah, Durian Traveler Store Bandung dari kawasan WR Supratman, Kota Bandung. Kopdar pinggir jalan dengan efek alami. Ada pusing begini. Ya. pusing Haji. Minum ini. Kenapa? Saya puyeng. Ini kalau Saya Haji, pusing. kalau pusing nih butuh kapal api. Nah, Ya. kalau mau kapal api boleh. Ini dia aja loh. Dia ini loh. Dia loh. ini. Sahabat dengan durian. Oh. Buktinya saya makan durian sambil minum kopi kapal api itu nggak apa-apa. Oke. Emang pancingannya bahaya, Haji. Ya orang makan durian enak kok. Tema hari ini adalah tanya jawab. Gua pengen You tanya, I jawab gitu. Ya. You Gua tanya, yang nanya. you Jawab. tanya lah, you tanya, Oke. I jawab. Yuk jawab Yuk, juga. jawab. You jawab. I tanya lah ya. Nah, Karena you berdua yang sudah melakukan banyak perjalanan keliling Oke. Indonesia buat nyicip durian di berbagai daerah. ya. Gue pengen tahu Iya nih. sih. Udah cepet lah pertanyaannya apa sih? Pertanyaan pertama, Ah, gue pengen tahu durian yang enak itu emang kayak gimana? nah, kalau gue Masalahnya gini ya, kalau ditanya setiap orang ditanya durian apa yang enak, setiap orang kan punya jawabannya masing-masing ya. Nah, cuman lu harus jelasin lebih detail. Nah, Nah, kenapa gue sukanya Ini apa? gue jelasin nih sebagai guru besar. Emang besar, Pak? guru besar ya? Guru besar. Emang besar, Guru Pak. besar Iya. perdurianan. Nah, Guru Coba besar. menurut anda durian enak? ini bukan guru besar kayak itu ya, guru besar. Iya, guru besar. Durian yang bagus. Ya. Sambil gue buka durian ya? Hah? Boleh Masa sambil buka. ngomong durian nggak buka durian? Ya, sambil saya jelaskan. Iya, Jadi setiap individu asik. Siap. Kalau kayak dosen juga gitu ya, Iya, ya iya, kan? Nggak sia-sia gua, sarjana pendidikan kan gitu ya. Jadi setiap individu punya namanya preferensi atau ya dengan kata lain settingan. Nah, tergantung kalau biasanya kayak orang Sumatera, Kalimantan itu masih lidah-lidah pahit. Sukanya Pahit lidah pahit? Bukan. Sukanya durian dengan tekstur lebih pahit, Oh, lebih lebih strong ya? bitter. Oke. Jadi pahitnya tuh harus Full. strong. Kalau tidak strong, bukan durian itu. Nah, kemudian arah-arah ke arah Sulawesi, Bali, termasuk Jakarta yang modern lebih suka namanya montong. Montong itu terutama ladies ya, ladies Ladies and gentlemen. ya, karena mereka sangat suka rasa montong. Montong itu manis. Apalagi kalau sudah keluar dari kulkas, wah, sedap kayak es krim, bro. Betul. Apalagi yang dari Parigi itu the best montong. Kemudian beberapa orang yang mungkin sudah pernah keluar negeri, pernah mencicipi durian-durian Malaysia, Thailand, itu juga punya preferensi beda-beda. Orang yang bilang durian Thailand enak berarti tipikal karakter yang suka durian Manis. 3/4 mateng. Ya, Thailand style di sini. Thailand style ya. Masih sangat fresh, 3/4 matang. Dan bahkan kalau mereka menyebutnya kalau durian-durian yang matang seperti ini durian afkir, dia bilang ya, durian yang sudah tidak layak katanya. Iya. Nah, sementara orang-orang yang mungkin bertualangnya dan cocok dengan durian-durian Pineng, ya durian-durian dari Malaysia, Busangking, Blackthorn, Yang ada pahitnya ya. yang sangat ini Ji, sangat beragam. Oke. Ada yang lengket bener, namanya kolor. Wah, itu lu kalau minum makan nih, ini lengket nih, kayak lem nih. Lak-lakan nggak bisa ngomong. Lak-lakan.
Ada lagi green skin yang kalau lu makan ini lu bisa baal Ji. Kayak macam Kebas-kebas gitu. ya, macam disuntik Ji. Itu kenapa tuh? Hah? Itu Karena kenapa? memang dia memiliki tingkat alkohol yang tinggi Ji. Oh, Berapa persen? fermentasinya tinggi. Wah, saya nggak tahu. Itu bukan alkohol. Bukan alkohol itu, Haji. jadi Memang siapa sulit. tahu. jadi tidak ada durian yang kemudian bisa dideklar bahwa itu Enak. paling enak kalau menurut individu-individu. Oke. Jadi Oh. kalau saya ditanya durian yang enak, ya itu versi saya. Belum tentu Enak. Anda. Hmm. Gua Belum tentu gitu kan. Betul. Anda Yeah. gitu ya. Misalnya saya tidak terlalu suka yang durian-durian Medan yang mungkin pahitnya Luar sangat biasa. alkoholik gitu ya, Iya, terus iya. segala macam. Tapi saya lebih suka yang balance. Musangking itu the best, bagi saya the best. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ya tadi kembali ladies itu lebih suka montong karena very soft, very smooth, standar dan enak, nggak bikin mual. Nah, Ya, orang ya. bilang ya montong itu seberapapun Anda makan, kecenderungannya tidak bikin enak ya. Iya. Iya. Karena benar-benar ini. Soft. Nah, satu lagi yang menjadi syarat orang yang membedakan durian itu enak apa tidak itu menurut berindividu masing-masing adalah preferensi rasanya dia levelnya seberapa. Ya. Contoh, ini ada cerita nih. Ya. Ini cerita nyata. Jadi ada Oke. satu teman, Mhm. dia punya bos. Bosnya ini sudah keliling, udah ke Malaysia berobat mungkin segala macam. Kemudian dia punya anak buah. Nah ini ceritanya middle ya. Ini orang tengah nih. Kebetulan orang teman saya ini lagi puasa. Dia mengunjungi satu kebun. Nah kemudian dia suruh anak buahnya nyoba. Coba dong ini lokalan kan. Enak apa tidak? Karena ini akan saya suguhkan untuk bos saya. Ya, buat bos teman atasannya teman saya itu buat disajikan ke dia. Kamu pastikan ini enak. Lalu dia coba. Wah, ternyata enak menurut dia. Menurut dia. Menurut dia. Enaknya tuh enak banget. Wah, ini enak banget, Pak. Oke. Ya udah. Bungkus. Kalau karena enak, karena kebetulan teman saya puasa ya, dia percaya aja kan. Ya. Keesokan harinya dibawa. Durian masih kondisi fresh dan segala macam disajikanlah ke iklan. Sahabat Haji. Dua tah. Lanjut. Nah, lalu disajikanlah ke atasannya itu ya. Begitu dia coba, kata atasannya nggak enak. Nggak enak ini durian. Ini durian apa? Nggak enak. Nah, lalu si teman saya itu ya minta maaf. Ya udah coba. Ini kan karena kan biasa puasanya kan pas hari keesokan kan udah tidak puasa, dia coba memang tidak enak. Oke. Tapi kan dia tidak bicara apa, ya udah minta maaf dan sebagainya. Begitu selesai, dia tanya dong dengan anak buahnya, kok kemarin kamu bilangnya enak sih? Nah, kebetulan teman saya orangnya baik ya, jadi tidak marah-marah. Iya. Kalau saya mungkin saya marah-marahin tuh. Dia Saya tanya, yang ngomong ya. Dia tanya, kok kamu kemarin bilang enak? Ini kan malu kan saya tuh. Iya om, ini memang enak menurut saya. Ini paling enak dibandingkan durian juara di kampung saya. Nah, cilaka gak tuh? Ya gak? Iya. Jadi, kesimpulannya dari cerita ini adalah semakin orang bertualang jauh, preferensi rasanya terkoreksi, semakin Kalibrasinya ya? kalibrasinya akan berbeda. Kalibrasi lidahnya beda. Jadi si karyawan tadi, itu anak buahnya tuh. Bagi dia durian yang lokal itu, dua tak lagi lewat. Bukan itu, 4 tak. Empat tak. Durian lokal tersebut enak karena dibandingkan juara di kampung dia itu lebih enak. Sementara si bos yang sudah makan durian Pineng, sudah makan durian Malaysia, segala macam. Oh iya dong. Tentu tidak masuk, saudara. Nah, Standarnya aja udah itu tinggi. pengalaman pribadi saya ketika saya pertama kali makan musangking. Pada zaman itu kira-kira 2015-an itu musangking ini belum seperti sekarang. Tapi kok Sorry. gua potong. Tapi kok ada nggak sih yang sepengalaman lu berdua yang bilang musangking kagak enak? Ada. Ada. Gua ngerasain maksudnya gitu. Bukan pengalaman. Oke, Pengalaman lu. gua ceritain dulu. Dapat pengalaman. Jadi musangking itu waktu 2015 gue dapet yang frozen. Tahu gak My Durian? Oh iya. Ya, My Durian itu frozen dari Malaysia. Pertama kali kayak makan musangking dan durian yang paling
bagi saya seumur hidup saya makan durian lokal kan. Iya, iya. Itu hampir melayang, Pak. Kalau saya tuh masih bisa merasakan sensasi bagaimana kenikmatan duniawi pertama. Dan itu mungkin dirasakan Anda juga ketika Anda di Aceh. Oh. Ya, betul kan? Oke. Ya. Ya. Anda Malu sih gua sih. Oke. ya, Anda tidak pernah ke Aceh. So, mohon maaf ya. Udah, dia ikut. Oh, dia ikut. Dia Oh ikut. iya. Dia yang survei, Pak. Ya. Itu rasanya kan luar biasa ya, Pak. Bener kan? Betul. Aku nggak tahu. Karena Bohong banget, bohong banget. Kebahagiaan itulah yang kemudian kenapa durian itu disebut sumber kebahagiaan. Karena ketika kita menemukan satu preferensi yang lebih tinggi, Iya, iya, iya. disitulah pecah Iya, kebahagiaan kita pecah. Begitu kita ketemu lagi yang lebih pecah lagi. Iya, iya, iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah ada yang kemudian bilang musangking enak? Ada, Ji. Saya, Ji. Karena ketika saya sudah sampai ke tahapan di mana saya menemukan yang lebih enak lagi dari musangking, musangking menjadi Biasa saja. bukan tidak enak, tapi Ya ya sudah. so-so saja. Iya, iya, iya. Saya sudah makan, ya boleh sombong ya. Ya, boleh lah. Sombong sedikit boleh dong. Iya, karena benar Saya sombongnya. sudah makan Blackton Champion. Pernah makan lagi Blackton Ahen yang dimana itu sudah ekspor ke China dan kualitasnya the best. terbaik lah ya. Aduh, itu kalau disedot tus, aduh Ji, itu bayangin aja Ji, jangan susah Ji kesananya Ji. ada durian enak berarti ada harga dong. Ada, pasti ada kualitas, ada harga. Ya gini, kenapa durian mahal gitu ya? Ya let's say gini, dari satu pohon durian untuk menghasilkan sekian puluh butir, itu biaya pemeliharaan setiap bulannya petani itu gak murah. Oke. Ya kenapa makanya si durian ini punya harga, ya kan, untuk kualitas yang disajikan. Ya kayak musangking, Blackton atau Super Tembaga atau yang kita lihat sekarang di depan nih ada lokal Ciamis gitu ya. Oke. Kenapa lokal Ciamis bisa masuk kelas premium? Ya karena lokal Ciamisnya ini udah dirawat dengan baik oleh petaninya. Gitu kan. Oke. Tapi orang lain juga belum tentu menyukai ini enak betul, betul, atau enggak betul. gitu kan. Gue juga belum nyobain Nah, nih oke. masalahnya. Saya Jadi kenapa mahal? kenapa mahal versi saya. Nah, Gini, ada dua cara bagaimana berkebun durian. Ada yang dikuasakan kepada Tuhan. Oke. Ya, sekali lagi ya, Ditanam. ya, ada lagi yang kemudian benar-benar dirawat dengan penuh kasih sayang, dikasih makan, dirawat seperti anak sendiri. Kalau Ya. kayak pinjam istilah kecap bangau, sponsor lagi tuh ya. Mudah-mudahan masuk. jadi Malika. jadi seperti itu. Nah, dalam merawat itu seperti layaknya kita merawat seorang anak, itu butuh makan, Ya. butuh nutrisi dan sebagainya. itu vitamin Dan lain-lain. itu biayanya tidak mudah. Kalau dikonversi itu pasti ada yang membedakan dengan yang dikuasakan kepada Tuhan. Pertama betul. dari sisi buahnya, kualitasnya. Nah, kemudian kenapa lokal-lokal begini kemudian masuk ke toko kita kok jadi mahal? Ya. Begini, ini kemungkinan kalau lokal-lokal seperti ini yang sebagian besar masih dikuasakan kepada Tuhan. Ya. Ketika mau masuk store kita ada syarat, Ya. yaitu disortir secara ketat. Betul. Biasanya dari 100% durian yang jatuh, betul. paling 30%, 40% saja yang lolos. Sehingga suka tidak suka, dia harus kemudian berputar otak, sisanya kemana. Betul. Kemudian mau jadiin apa? Karena Betul. dia waktu beli kan pasti borongan. Kalau Betul. biasanya lokal seperti ini borongan. Curahan lah ya. Kemudian tim kita yang di sana akan menyortir dan barulah dimasukkan ke store kita untuk dijual. Itu pun dengan tingkat kegagalan yang masih sangat tinggi. Ya, betul. Artinya lokal ya namanya juga dikuasakan kepada Tuhan. Tapi sebagian besar sekarang petani sudah mulai mengurus lah. makanya lokal-lokal kita yang memang sudah terseleksi bagus di perlombaan-perlombaan Betul. dirawat dengan lebih intensif, Maksimal. dibibitkan lebih intensif, Betul. diuji adaptif segala macam. Nah, seperti itu. Jadi untuk dapat mendatangkan lokal yang seperti ini ke toko perlu penseleksian yang Betul. ketat. Betul. Sehingga petani pun petani maupun pengepul juga akhirnya mensiasatinya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Durian Coba cicip ya, bentar. tebal, dagingnya tebal, nggak botak. Itu masih bisa dikategorikan durian yang bagus, yang enak nggak sih? Oke, tadi berdasarkan individu klasifikasi durian enak tuh
masing-masing kan. Oke. Tapi kan kalau kita pakai patokan itu menjadi tidak standar. Bukan standarnya ya dari enggak, situ. berarti tidak bisa menjadi standar kan. Oke. Artinya makanya pala beberapa teman termasuk eksplorasi durian melalui timnya, kita sudah beberapa kali mengadakan lomba tahun kemarin Ya, yaitu di Parigi, beberapa kontes. kemudian di Aceh ya, Di Kepri. di Kepri. Kita melakukan namanya assessment berdasarkan beberapa kriteria. Dari pertama bentuk buah, kemudian warna, Ya, ketebalan, rasa, kemudian sama edible portion. Jadi seberapa persen kandungan daging dalam satu buah? Ya. Yang ideal adalah 25 sampai 30%. Contoh, kalau berat buah itu 2 kilo, setidak-tidaknya jumlah dagingnya adalah 250 gram. Oke. Ntar dulu, stop dulu. Bukan, sorry. Salah. Minimal 500 gram kurang lebih. 500 gram. Artinya kategori durian enak untuk perlombaan beda lagi. Bukan untuk perlombaan, artinya lebih ke umum. Umum. Oke, umum. Ya, jadi itu pun kembali lagi ketika unsur umum itu kan umum menjadi satu standar. Standar. Misalnya katakan dalam lomba, babak jurinya ada biasanya 5. ganjil 3 atau 3, 5. Kemudian dimenangkan satu duren atau anggaplah duren 1, juara 1, juara 2, juara 3. Itu saja kalau kita kemudian open testing, bisa jadi si A akan menjagokan, wah harusnya nomor 2 nih jadi nomor 1. Begitu Ji. Jadi tidak bisa memasukkan lagi unsur pribadi kalau kita ngomong standar. Oke. Begitu. Makanya kalau kita mau kemudian mengkategorikan sebagai durian unggul dan sebagainya, itu perlu beberapa. Pertama, dia memiliki kriteria tadi. Buah kulitnya bagus, segala macam, warnanya bagus, rasanya bagus. Sama dia ini, Ji. Dia kalau dikembangkan, ini kan pohon, biasanya durian itu kita temukan yang enak biasanya di hutan. dari pohon-pohon yang sudah lebih tua, Ji. Ya. Oke. Yang mungkin ditanam nenek moyang kita. Kemudian kan kita akan Kembangkan. ya dengan sistem entres samu pucuk dan sebagainya. Kemudian itu akan ditanam di daerah tersebut. Apakah kemudian adaptif apa tidak, Ji? Betul. Ini kan emaknya oke nih, Ji. Maknya oke. Ya, lo Anaknya? tanam dengan sistem genetika yang sama. Oke. Apakah kemudian dengan tanah yang sama, apakah dia tumbuh, Ji, dengan baik? Nah, kalaupun baik, apakah kemudian ini kalau ditanam lagi di daerah lain Sama nggak? sama apa enggak? Uji Karena adaptif. banyak kejadian durian itu sifatnya jagoan di daerahnya. Daerah. Dan itu nggak bisa dipaksa. Itu karunia Tuhan, Ji. Oke. Nggak bisa Nggak direka-reka. Nggak bisa direka-reka. Betul. Nah, untuk kayak kan sekarang kalau kita ngomong di dunia ya, dalam arti ini kan kalau dunia kan kita ngomong Asia Tenggara yang punya durian ya. Itu saat ini yang benar-benar adaptif sejauh ini adalah Musangking dan Blackthorn, Oci. Blackthorn. Bawor juga. Dan itu pun, tahun ini adalah musim mungkin ya yang menurut saya adalah terbaik dalam menghasilkan MKRI yang kita Ya. sebut ya, BTRI. dan BTRI Blackthorn Republik Indonesia. Ya, tahun ini adalah yang terbaik. Ya. Itu pun Ji, daerah A bisa jadi MK-nya yang enak, Ji. Betul. OC-nya tidak enak. Oke. Di tempat yang lain, OC-nya mantap. Iya, Oke. betul. Terjadi. MK-nya nggak enak, Ji. Iya, sering terjadi. Artinya Ji, durian itu segitu kompleks. Kompleks. Raja Ki. Kalau raja itu ribet, udah ya kan? Itu pasti. Iya. Gitu loh. Oke. Kalau gua nanya sama Koko, dia udah kalibrasi lidahnya udah tinggi banget ya kan. Pengalamannya jauh Mau banget. dia makan durian Aceh seenak apapun juga rasanya Ya, masih akan dapat disebut biasa dibandingkan saja lah. dengan tadi champion ya Ah. kan. Nah, ente gimana? Musangking. Anda udah makan musangking, oci. Ini ada durian Aceh yang rasanya lebih di atas musangking. Itu gimana? Ya, tuh? kalau bicara pengalaman ya. Pertama in charge di perdurianan itu di Palu. Oke. Di sana di tempatnya Beli Ketut Kari ya. Ya. Guru kita semua di sana. Kita nyobain Blackthorn bukan jatuhan. Blackthorn udah matang di pohon. Itu sih seumur hidup baru ngerasain durian terenak waktu itu.
Bahagia kan? Wah, bahagianya. Ya, itu bener kayak ya kalau bahasa boleh pinjam itu kayak kita mencapai puncak. Iya, bahasanya gitu. kita itu ya. Biasannya tuh bener-bener bahagia. Itu durian terenak pada saat itu. Jadi kalau di deskripsi itu si duriannya tuh pas kita syuting ada kata berikut itu matang, padahal masih gantung. Diambil jatuh kan, pecah. Pas dibuka Seliwir. wanginya udah jelas Blackthorn. Itu kalau kata Mbak Sigit, Anda belum cukup umur untuk merasakan buah seenak itu katanya. Kita di Ponco di sana tapi kan. begitu lu makan, lu melayang nggak? itu Lu kayak roh keluar dari itu. Iya, kayak itu sensasi yang betul. hampir semua orang. Anda boleh pegang ucapan saya. Iya. Ketika nanti Anda mungkin kalau Anda nggak mau pusing-pusing, Anda datangnya ke Durian Travel Store. Iya. Minta durian yang masih fresh, yang baru datang kalau perlu ya. Iya. Anda dan Anda belum sekali lagi, Anda belum pernah merasakan durian Itu enak ya. Iya. Enak yang benar-benar yang kayak musangking ada Iya, bener-bener. iya. Anda coba. Itu pertama nyobain Blackthorn Kalaupun jatuhan. tidak ada, Anda makan aja yang frozen. Itu udah sama aja lah. Iya, itu pengalaman dan itu menurut gua terenak. Tapi setelah eksplorasi ke tempat-tempat yang lain dari Mulai 4 di-upgrade provinsi ya, mulai di-upgrade. mulai kalibrasi naik. Dari Palu itu kita nyobain montong udah pasti ya. Di Parigi Montong itu kita nyobain montong. Dan yang paling pol waktu itu di tempat-tempat beli ketut kari. Tapi setelah next kita ada journey lagi nih ke Aceh, Kepri dan Kalimantan. Terdebes sih. Itu di Aceh. Itu sementara ini belum ada lagi yang ngalahin Aceh, lokal Aceh. Aceh. Siapa Kepri, jagoan Anda? Ayo. Kalimantan. Aceh itu ya rencong mas, bantal mas, Bola juga, bola, asti, tongkat ali, rihun. Wah itu semuanya Lobster. king lobster. Ini Itu rasanya di atas musangking. Menurut gitu. menurut gua pribadi itu di atas. Karena itu lokal tapi rasanya udahlah. Itu setiap nyobain yang ini. Oh, Ya deh, bantal mas antara bantal mas sama musangking dah. bantal mas kalau gue pribadi. Jujur Oke. bantal mas. Saya bisa menjawab itu, Ji. Jadi kalau gini, kalau menurut gua nih, ini pengalaman gua yang sudah makan di kemana-mana. Banyak-banyak ya. Musangking itu kalau kita bahasa di game tuh default. Apa tuh? Default. Standarnya. Standar, oke. Jadi kalau lu bilang durian enak, yang enak banget itu MK. No debat. Oke. Musangking no debat. Yang Betul. lebih mungkin kita akan dapat variasi ras. Jadi kalau di game tuh bisa apanya lebih tinggi itu. Kita akan dapat variasi lain. Tapi kalau lu mau nggak mau pusing nih, standar nih, yang namanya enak nih, yang balance. Lu mau dapat pahit, lu mau dapat manis, lu mau dapat alkohol, semuanya ada di MK. Betul. Itu. Nah, begitu ada durian lain yang menurut gua lebih enak dari itu ya bayangin aja berarti di atas default. Jadi kalau lu ibarat kata nih, kalau misalnya lu sukanya tebal ya, manis, nggak suka pahit, kemudian orang tersebut ya itu sekali lagi mungkin bagi dia MK enak, bahkan ada yang beberapa MK itu sekali makan pusing. Kalau kata gua nggak suka manis nih, ya kan? Montong nggak enak. Iya. Karena manis doang. Wajar kan? Iya. Wajar. Boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh banget. Makanya gue bilang kalau kita bicaranya preferensi rasa menurut person, jadi kalau gue suka nih misalnya di sosial media ada nanya, Om Indra sukanya durian apa gitu ya. Menurut Om Indra durian apa yang paling enak? Kalau saya jawab itu berarti menurut saya. Iya, bukan Anda berarti. pasti belum tentu setuju, betul tidak? Betul. Gini loh, kebanyakan masyarakat adalah membandingkan durian lokal dengan durian impor. Pokoknya kalau durian impor udah pasti enak. Gitu. Sebenarnya gini Ji, kalau gua sih ya semua durian itu tidak ada yang nggak enak. Kata ya, kemudian durian itu cuman berasal dari mana aja sih. Tapi kan sebenarnya kita jangan mengkastakan ya import apa tidak. Toh MK saja sudah di Indonesia sudah mulai banyak. Oke. Blackthorn juga sudah mulai banyak. Dan kualitasnya sorry sudah ya Ji, bersaing sih. untuk tahun kemarin Gila kita hampir setengah tahun kita tidak ngambil impor. Nggak ada ambil dari Malaysia. Dari Malaysia. Oke. Kita benar-benar lokal banget. Semampu itu musangking RI kita. Bersaing. Kalau menurut gua ya. Cuman memang yakin masih ada PR. Iya, ada lah kalau PR. ibarat kata nih ya, kalau gua menganalogikan, kalau dari 10 biji yang kita buka, kalau Malaysia itu mungkin 8 sampai 9 biji pasti bagus. Ini apa nih? Cuma sih.
dengerin gua ngomong dulu. Iya, bentar. Sorry. Ke-distract ya? Gua penasaran. Bawa acara sama dia lama begini. Gua penasaran. Oke, lanjut. Nah, kalau Musangking RI itu mungkin range-nya masih 6 sampai 7 biji Ya, yang 6, 7, jadi masih ada gap lah. Masih ada gap. Tapi percaya apa tidak, dengan kita mulai bergerak penyuluhan, pelatihan yang lebih intensif ya. Betul. Mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan kualitas. Kita ada contoh sih sebenarnya, satu teman kita di Pati itu rutin sekali berdiskusi dengan kita, sharing dan sebagainya. 4 tak. Lanjut. Iklan Ya, bos. sharing sama kita untuk tahun ini aja dari 75 butir kalau tidak salah yang dia kirim, hanya 1 butir yang gagal. Itu Blackton. Ya, Blacktonnya. Ya, itu dari Pati, dari GW Farm, Om Ya, Yoli. Om Yoli. Semangat terus Om Yoli ya. Itu saya selalu bangga menceritakan itu karena itu untuk tahun ini luar biasa. Lokal Kita sih Indonesia. kita sebagai pedagang senang sekali karena tingkat gagal rendah. Ya. Kita tidak Om Yoli juga senang, kita pun Konsumen senang. juga sangat Konsumen senang. juga senang karena Betul. kualitasnya Gak kaleng-kaleng itu bener-bener. sudah bisa mendekati. Nah, kemarin juga seminggu yang lalu saya mencoba satu durian Blackton juga dari Subang. Oh iya. Nah, kita mungkin belum bisa sebutkan Ya, dari bisa. mana, tapi Itu yang kita bina juga. ada kan? di reviewnya Om Alip mungkin ada ya. Nanti coba bisa ditengok. Blackton dari Subang ya. Tapi itu karena kita yang pemilik kebunnya dengan saya juga pernah ke Pineng ke Durian Champion itu, kami bersepakat, wah ini mendekati champion ya Om ya. Iya. Betul. Ada. Jawa Barat. Iya. Mendekati. Mampu emang. Gila Ji. Anda pernah nyobain kan waktu malam-malam waktu Anda meriang di rumah Malip ya? Oke. Makan Blackton kan? Ya. Itu enak kan? Ya. Ini lebih enak lagi, Ji. Lebih gitu? enak lagi. Ini enaknya nggak ketulungan sih. Nah. Kalau katanya sih ya mirip-mirip champion itu. Ya berarti kalau gitu kesimpulannya adalah kita mampu buat naik level itu kan untuk membentuk atau menghasilkan durian yang enak. Nah, dia dari tadi udah nanya kita nih. Sekarang gua mau tahu, lu cobain durian ini, lu ceritain. Gua tanya dulu, lu pernah makan cumasi belum? Gua Belum kan? Ini tuh bisa dibilang biangnya super tembaga. Tapi kan lidah gua udah ngerasain Aceh. Nah, iya, Anda sudah Tapi nggak apa-apa, berkalibrasi maksudnya Aceh kan? justru ini kan menjadi apa ya, cerita. Menjadi Ya. cerita tersendiri Karena kan? gini, ini adalah cumasi yang yang kita bilang masih lumayan termasuk adaptif dan ini bukan ditanam dia bukan dari Bangka. Bukan. Ini dari Bogor. Dari Bogor ya? Oke. Dari Aslinya? Bogor ya, betul nggak? Oh iya benar-benar dari Aslinya? Bogor. Aslinya dari Bangka. Aslinya dari Bangka peranak tumbuh banyak di sana, ditumbuh kembangkan di sana dan ini sudah panenan teman-teman kita di Bogor ya. Bentuk Ya. dagingnya kayak musangking ya. Warnanya. Warnanya memang lebih kuning musangking sih. Ya, coba deh. Bismillah gitu, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pahit loh, Ji. Aslinya kalau dia sempat Nah, oke. Gua paham arti enak apa yang tadi kalian jelaskan seperti apa gitu kan. Kalau gua kebandingin dengan lidah gua yang udah makan di Ya. Aceh. Iya sih. ya. Jadi orang yang mungkin belum pernah makan Aceh, Sundable. ini pasti enak banget, Ji. Iya. Pasti, Ji. Ini Betul. pahit, Ji. Ini lu temukan dong rasa Sorry pahit. men, kalau meramen sorry ya. Oke, kok berarti standar orang itu kalau udah naik level beda lagi kan? Makanya stop membanding-bandingkan, oh ini durian lebih enak. Sekali lagi nikmati duriannya, tingkat dan rasa level rasa kalian akan menemukan kebahagiaan yang saya temukan, yang Bang Rizky temukan, yang Bang Gagap temukan. Jadi artinya kalau kalian sekarang merasa durian lokal kalian itu paling enak, terima. Itu nggak salah kalian, itu nggak salah. Tapi nanti kalian harus bertualang terus sama kita, ikutin kita terus. Kalau kalian mungkin mampir ke Jakarta, ke Bandung, mampir Durian Travel Store, cari durian yang paling enak. Kalian coba, kalian akan merasakan sensasi kalau bahasa itu agak jorok ya, tapi memuncak.
Ya, Klimaks. Ya klimaks klimaks mungkin akan masih dapat klimaksnya. takut disensor masalahnya ya. Oke, intinya Ini kita coba deskripsiin ya. Intinya klimaks itu kemudian akan membuat lu apa ya? Sejenak masa lalu apa itu wah enak banget dah. Coba Ji, Anda yang sudah mencoba Aceh. Sekarang ini pertama nyobain cuma sih. Menurut deskripsi dari Kang Haji gimana? Standar aja. Maksudnya karena gue udah ngerasain gimana enaknya bantal mas, bencong mas, gitu kan tokat ali, dan bermacam-macam durian di Aceh yang rasanya hampir mirip atau di atas musangking. Ya ini enak buat lo. Kalau kata gue memang enak, tapi nggak seenak yang apa yang gue dapat bayangkan kemarin. Sama satu lagi, kalau Anda udah punya level tertentu, merasakan yang seperti ini tidak kemudian menjadi tidak enak loh ya. Ini menjadi enak. Biasa. Biasa itu bukan berarti tidak enak juga. Sekali lagi diferensiasi yang masing-masing keluar kan? Iya betul. Artinya kalau kita ngomong ya bahasa sederhananya, kalau saya gambarkan peringkat nomor satunya misalnya kalau saya Oci Champion, ini adalah mungkin nomor misalnya nomor satunya adalah Oci Champion, ini mungkin nomor 11, nomor 12, tapi masih kategori enak. Iya, ini emang enak. Karena buat gue pribadi ya, yang gue tahu durian itu buat gue pribadi ya, terklasifikasinya cuman enak dan enak banget. Itu aja. Gak ada yang enak ya. Kalau saya itu. Berarti nggak ada yang enak. Gini, stop untuk membandingkan berarti. Betul, itu stop poinnya. Stop untuk membandingkan. Stop untuk membandingkan. Karena gini, tadi saya bilang ini ada masuk kategori enak nggak? Enak. Ada yang bilang enak banget, ada yang bilang enak. Ada yang biasa. Kenapa? Biasa aja, gitu. Misalnya orang yang cuma suka manis, ini biasa. Iya, betul. Karena dia ada pahitnya. Ada pahitnya. Gitu deh ya. Sekali lagi seperti itu ya. Orang mungkin akan anggap musangking biasa kalau dia nggak suka, karena dia apa? Pusing. Ada orang yang sukanya bawor doang, karena bawor itu ya pahit dapet, tapi alkoholnya tidak ada. Gitu loh ya. Oke. Ya, kita seru ya. Ada lagi? Ini tapi ya, nih cuma sini yang lu nggak akan temukan di tempat lain adalah dari durian lain adalah hangat. Oh iya. Anda mulai hangat, Anda seperti itu nanti alami. bakal ada. Itu alami. Enggak, Anda akan mulai berkeringat. Oke. Itu yang tidak akan ditemukan di durian lain. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi sekali lagi, setiap durian punya keunggulan, setiap keunggulan punya rasa. Setiap rasa itu tergantung punya cerita. Ya, punya cerita dan tergantung cerita masing-masing. Itu guys. Jadi tidak ada lagi ya. Jadi besok-besok udah ya. stop mulai dari sekarang, nggak usah membanding-bandingkan durian ini enak, durian itu enak. Semuanya enak sesuai dengan apa yang kita makan. Iya. Sesuai dengan pengalaman dan cerita masing-masing. Standarnya ada, begitu. Gitu kan. Standarnya ada. Betul. Terakhir kita makan apa ya? Kalau dibandingkan dengan makanan yang terakhir, ini lebih enak ya mungkin. Iya, makanya kalibrasi kita bisa beda lagi. Iya kan? Poinnya adalah setiap kita makan durian stop membanding-bandingkan. Dan yang kedua adalah nikmati apapun suguhan durian yang ada di depan mata kalian dan syukuri lah. Dan semua ini adalah anugerah Tuhan. Betul. Dari sebuah anugerah yang diberikan Tuhan ke tanah di Indonesia. Ingat loh, di luar negeri gak ada. Gak ada. Durian ini cuma ada di Indonesia yang menurut saya ya. Banyak variannya. Banyak variannya. Yes. Oke, siap. Oke, nanti kita bongkar lagi, bahas lagi tentang hal-hal durian lain yang menurut mereka ini enak seperti apa. Mungkin di episode selanjutnya aja ya. Ada cerita-cerita yang lain lah ya. Iya, kita mau lanjut dulu makan durian. Duriannya ya. Oke. Thank you guys. Juga lah. Iya, aku terpesona dengan cuma ini. Udah cepet dah. Oke. Jasa kameramen. Oke guys, thank you banget sudah selalu mendukung apapun pergerakan kita di durian, dari Durian Traveler-nya, dari eksplorasi durian Nusantaranya, dan dari Durian Traveler Jasinga Farm-nya, dan semua pergerakan durian yang kita laksanakan di daerah. Pantengin terus perjalanan kita, karena kita eksplorasi durian Nusantara. Karena kita eksplorasi durian Nusantara. Karena kami dong. Oh iya. Karena kami durian. Salah kan? Karena kami durian. Karena kami eksplorasi durian Nusantara. Oke. Stop. Ikutin terus perjalanan kami di eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia mendunia.